Belajar tidak selalu harus di dalam kelas, karena dunia ini luas dan pengalaman adalah guru terbaik yang tak tergantikan oleh buku semata. Hari ini, sebuah perjalanan dimulai. Perjalanan penuh cerita, tawa, dan pembelajaran nyata. Sebuah langkah kecil untuk membentuk karakter besar. Inilah outing kelas SMP Cokro Aminoto Wanadadi, sebuah program rutin khusus untuk siswa kelas 8 yang dirancang bukan sekedar untuk rekreasi, tapi untuk menambah wawasan, melatih kemandirian, dan mempererat kebersamaan. Tahun ini perjalanan membawa kami menuju dua kota penuh sejarah dan inspirasi, Yogyakarta dan Semarang. Selama 3 hari, tanggal 21 sampai 23 April 2026, para siswa akan belajar langsung dari kehidupan nyata, melihat, merasakan, dan memahami bahwa pendidikan tidak hanya tentang nilai, tapi juga tentang pengalaman. Mari kita ikuti perjalanan mereka dalam outing kelas SMP Cokro Aminoto Wanadadi yang penuh makna, penuh cerita, dan tentu saja penuh kenangan indah. Selamat menyaksikan. Kenapa memilih Yogyakarta? Selain menjadi pilihan anak-anak dan orang tua atau wali murid, Yogyakarta adalah kota pelajar, sebuah kota yang tidak hanya ramai oleh kendaraan, tetapi juga oleh mimpi-mimpi. Di kota ini, ilmu tumbuh di setiap sudut jalan. Sekolah berdiri berdampingan dengan sejarah, kampus berdiri berdampingan dengan budaya. Yogyakarta mengajarkan satu hal sederhana, bahwa belajar tidak harus selalu di dalam kelas. Disinilah anak-anak melihat langsung bagaimana budaya dijaga, bagaimana sejarah dihormati, dan bagaimana pendidikan menjadi napas kehidupan sehari-hari. Karena Yogyakarta bukan sekedar tempat tujuan, tetapi tempat untuk menumbuhkan harapan, menyalakan rasa ingin tahu, dan menanamkan keberanian untuk bermimpi lebih tinggi. Dan dari kota pelajar inilah, anak-anak SMP Cokro Aminoto Wanadadi akan belajar memahami dunia. Lokasi pertama kami adalah Pantai Indrayanti, sebuah tempat di mana garis langit dan laut seperti sedang saling menyapa. Angin berhembus pelan, membawa aroma garam dan cerita tentang perjalanan. Di sini, langkah kecil anak-anak bukan sekedar berjalan di atas pasir, tapi sedang menapaki pengalaman yang mungkin akan mereka kenang seumur hidup. Di tepi ombak yang datang dan juga pergi, anak-anak mendapat tugas dari beberapa mata pelajaran, bukan hanya menulis di buku, tetapi merekam momen, membuat mini vlog dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Karena belajar hari ini bukan hanya tentang memahami, tetapi juga tentang berani menyampaikan. Mereka juga diajak mengamati kehidupan di sekitar, melihat bagaimana alam bekerja tanpa banyak bicara, mengamati flora dan fauna, dari pantai yang sederhana hingga burung-burung yang melintas bebas di langit selatan. Disinilah rasa ingin tahu tumbuh, dan pelajaran terasa lebih hidup dari sekedar teori di kelas. Karena sejatinya perjalanan ini bukan hanya tentang berpindah tempat, tapi tentang membuka mata, membuka pikiran, dan belajar bahwa dunia adalah ruang kelas yang sangat luas. Kita pun beranjak menuju Resto Jamur Jawon. Langkah kaki yang tadi terasa lelah perlahan berubah menjadi lega. Suasana hangat langsung terasa, seakan ini memang disiapkan untuk menyambut kami yang datang dari perjalanan panjang. Kami pun mulai menikmati hidangan yang tersaji, duduk bersama dalam satu meja kebersamaan. Suara sendok dan piring berpadu dengan tawa ringan, sementara cerita-cerita kecil mengalir begitu saja. Di momen sederhana ini, kami tidak hanya makan untuk mengisi perut, tetapi juga berbagi kisah, berbagi rasa, dan mempererat kebersamaan yang terasa semakin hangat. Setelah makan, langkah kami berlanjut menuju Bakpia Jugem. Di kota yang selalu punya cerita seperti Jogja, rasa manisnya bakpia bukan sekedar oleh-oleh, tapi juga kenangan yang dibawa pulang, pelan-pelan, hangat, dan selalu dirindukan.
Di tempat ini, anak-anak tidak hanya datang untuk mencicipi, tapi juga belajar. Mereka diberi tugas membuat vlog, mewawancarai para pedagang tentang resep, cara pembuatan makanan, serta pengalaman mereka menjaga cita rasa dari waktu ke waktu. Perjalanan kami pun berlanjut menuju Keraton Yogyakarta. Langkah demi langkah terasa seperti menyusuri jejak waktu. Di kota yang tak hanya ramai oleh wisata, tapi juga penuh makna tentang sejarah dan jati diri. Di tempat inilah anak-anak mendapat tugas dari berbagai mata pelajaran, bukan sekedar berjalan dan melihat. Mereka belajar mengamati, mencatat, dan memahami tentang budaya, tentang kepemimpinan, dan tentang bagaimana sebuah peradaban dijaga dengan kesetiaan. Karena memang yang namanya belajar itu tidak harus selalu di dalam kelas. Kadang ia hadir di halaman keraton, di antara dinding-dinding tua yang diam, namun menyimpan cerita panjang tentang masa lalu yang tetap hidup hingga hari ini. Perjalanan pun kembali berlanjut, kali ini menuju Museum Benteng Vredenburg, sebuah tempat yang berdiri kokoh menjadi saksi bisu perjalanan panjang bangsa ini dalam mempertahankan kemerdekaan tentunya. Disinilah anak-anak kembali mendapat tugas dari berbagai mata pelajaran. Mereka mengamati diorama, membaca kisah perjuangan, dan mencoba memahami bahwa kemerdekaan bukan hadiah yang datang begitu saja, melainkan hasil dari keberanian, pengorbanan, dan cinta pada tanah air. Langkah-langkah kecil mereka hari ini bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi perjalanan belajar mengenal sejarah, agar kelak mereka tahu betapa berharganya arti sebuah kemerdekaan. Perjalanan kami pun berlanjut menuju Jalan Malioboro hingga ke Teras Malioboro. Di tempat inilah denyut kehidupan kota terasa begitu nyata. Anak-anak tidak hanya berjalan menikmati suasana, mereka kembali mendapat tugas. Ada yang mengamati kegiatan jual beli, ada yang mewawancarai pedagang tentang usaha dan perjuangan, dan lain sebagainya. Perjalanan kami berlanjut menuju kota berikutnya, yaitu Semarang. Semarang menjadi kota kedua yang dipilih, bukan hanya karena menjadi pilihan anak-anak dan orang tua, tetapi karena kota ini adalah ruang belajar yang lengkap, tempat di mana sejarah kolonial, perkembangan kota modern, dan keberagaman budaya bertemu dalam satu perjalanan. Semarang bukan hanya sekedar tujuan wisata, melainkan halaman buku terbuka yang mengajarkan bahwa Indonesia dibangun dari cerita banyak kota, dan setiap kota punya makna untuk dipelajari. Alhamdulillah sudah sampai di Hotel Aruman, Semarang. Masih semangat, Bu? Udah enggak? Ya, itulah yang mereka rasakan, dan saya juga merasakan hal yang sama. Kamu juga kelaparan? Iya, Pak, liwat. Kita lagi kita makan di lantai 7 rooftop ya. Ini jam berapa ya? Jam berapa sekarang? Jam 8. Jam 8. Lebih 16. Ya, kita hampir setengah 9 sampai di Hotel Semarang. Benar, El? Aman? Aman, sehat, Alhamdulillah. waras. Semoga besok selamat. Amin. Kami berlabuh di sebuah tempat sederhana, tempat di mana tubuh bisa beristirahat dan mimpi-mimpi anak-anak kembali disusun untuk esok hari. Disinilah kami bermalam.
bukan sekedar tidur, tetapi mengumpulkan tenaga untuk melanjutkan petualangan berikutnya. Karena perjalanan ini belum selesai. Esok masih ada pelajaran baru, masih ada pengalaman yang menunggu untuk ditemukan. Perjalanan edukatif dan rekreasi pun berlanjut ke sebuah tempat yang penuh tawa, tantangan, dan kebersamaan. Disinilah anak-anak tidak hanya bermain, tetapi juga belajar tentang keberanian, kerjasama, dan keceriaan. Saloka Theme Park adalah taman hiburan tematik terbesar di Jawa Tengah. Berdiri di atas lahan luas dengan lebih dari 25 wahana yang terbagi dalam 5 zona permainan yang seru. Tempat ini mengusung konsep cerita rakyat lokal, sehingga selain bermain, anak-anak juga dikenalkan pada budaya dan legenda daerah. Saya bersama Pak Aan. Yoi, halo. Halo. Semua anak-anak SMP Cokro Aminoto Wanadadi sedang mencoba seluruh wahana yang ada di Saloka. Perjalanan panjang ini akhirnya sampai di penghujungnya, bukan di tempat hiburan, bukan pula di pusat keramaian, tetapi di sebuah tempat yang menenangkan hati. Langkah kaki kami melambat saat memasuki halaman masjid yang luas. Payung-payung raksasa berdiri megah, seolah menyambut setiap tamu yang datang membawa rasa syukur. Disinilah perjalanan ditutup, bukan dengan sorak-sorai, melainkan dengan doa yang lirih dan hati yang kembali bersih. Anak-anak belajar bahwa perjalanan sejauh apapun akan terasa lengkap jika diakhiri dengan mengingat Sang Pencipta. Karena sejatinya perjalanan ini bukan hanya tentang kota yang dikunjungi, tetapi tentang nilai yang tertanam, tentang syukur, kebersamaan, dan kenangan yang akan mereka bawa pulang. Dan kami tutup perjalanan ini dengan satu keyakinan bahwa setiap langkah yang dilalui bersama akan selalu menjadi cerita yang tak terlupakan.